Kenapa? Masih kepikiran? Tidak, ini malam hari raya, Narto. Dengarlah suara musik itu bersahut-sahutan. Pada malam hari raya seperti inilah, ayahmu pergi dengan tidak meninggalkan sepatah kata pun. Ayah, Besok sudah hari raya. Selesai sholat, akan kuampuni semua dosa-dosanya. kenapa masih ingat lagi masa lalu itu? Mengingat orang yang sudah tidak ingat lagi pada kita. Ibu rasa dia masih mengingat pada kita, Narto. Mintasi kemana, Bu? Mintasi sudah keluar mengatakan jahitan. Dia masih mengambil upah jahitan, Bu. Bukankah seharusnya dia tidak usah lagi membagi tulang sekarang? Biarlah, Narto. Karena kalau ia sudah kawin nanti, kepandaiannya itu tidak akan sia-sia. Sebenarnya ibu mau mengatakan kan, kalau gajiku tidak cukup untuk membiayai makan kita sekeluarga kan, Bu? Bagaimana dengan lamaran itu, Bu? Mintasi nampaknya masih belum mau bersuami, Narto. Tapi mereka terus saja mendesak kita. Apa salahnya, Bu? Mereka kan banyak uang. Hah? Uang? Narto? Maaf, Bu. Bukan maksud aku mau menjual diri sendiri. Aku jadi mata duitan, Bu. Ya mungkin karena hidup dengan penuh penderitaan ini. Narto, dulu ayahmu adalah seorang hartawan. Mempunyai tanah dan kekayaannya sangat banyak. Mewah di waktu kami dulu. Tapi kemudian, seperti pohon yang ditiup angin kencang, buahnya gugur karena uang, Narto. Tidak, Narto. Tidak. Aku tidak mau terkena dua kali. Aku tidak mau adikku Mintasi bersuamikan seorang hartawan. Adikmu Mintasi haruslah bersuamikan orang dengan berbudi baik. Itu harus. Tapi, Bu, kalau bisa keduanya, ada harta, ada budi. Di manalah dicari, Narto? Adikku Mintasi hanyalah seorang gadis biasa. Apalagi keadaan kita sekarang ini sudah susah. Uang simpanan ibu sebentar lagi akan habis pula. Itu semua terjadi karena ulah ayah, Bu. Hingga Mintasi harus menderita pula. Sejak kecil, Mintasi sudah merasakan pahit tidak kehidupan. Tapi, Bu, kita harus mengatasi kesulitan ini. Harus. Ini kewajibanku sebagai abangnya. Aku harus bisa berusaha lebih keras lagi. Kalau saja aku punya uang 1 juta. Untuk perkawinan Mintasi, 500.000 yang saja sudah cukup, Narto. Setelah Mintasi, datanglah gue. Aku kawin, Bu. Belum bisa. Belum bisa aku memikirkan kesenangan untuk diriku sekarang ini, Bu. Sebelum saudara-saudaraku senang dan ibu ikut merasain atas jerih payahku nanti. Ibu sudah merasa bahagia kalau mau bahagia, Narto. Karena nasib ibu bersuami tidak terlalu baik. Dan kata orang, kebahagiaan ibu akan turun pada anak. Pada malam hari raya seperti ini, ayahmu pergi meninggalkan kita. Tak tahu apa yang harus aku lakukan. Tetapi Maimun, lambat benar pulang hari ini, Bu. mungkin banyak yang harus dia kerjakan, Narto. Katanya bulan depan dia jadi gaji. Betul itu, Bu. Maimun memang pintar. Otaknya encer. Tapi
Karena kita nggak punya uang, kita tidak bisa mencukupi sekolahnya lebih lanjut lagi. Tapi kalau ia mau bekerja keras, tentu ia akan menjadi orang yang sangat berharga di masyarakat, Bu. Atau siapa gadis yang sering ibu lihat bersepeda bersamamu? Itu cuma teman kerjaku, Bu. Tapi ibu rasa dia cocok sekali buat kau, Narto. Meskipun sepertinya dia bukan golongan rendah seperti kita. Tapi kalau kau suka, Bu, buat apa memikirkan kamu sekarang ini, Bu? Mungkin kalau 10 tahun lagi, nanti kalau semuanya sudah beres. tapi kalau minta sesudah kawin nanti, kau kan juga harus kawin, Narto. Kamu kan lebih tua. Pada malam hari raya sewaktu ayah pergi itu, peluk kalian anak-anak. Bilang apa? Bu, buat apa mengulang masa lalu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah lama menunggu, Bu. Bang, Enggak. agak lambat hari ini, Nur. Di mana kau berbuka puasa tadi? Aku tadi kerja lembur. Sudah berbuka puasa bersama teman-teman di kantor. Ya tapi, gak apa-apa lah. Untuk pernikahan Mintarsi nanti. Oh iya. Di mana dia, Bu? Mintarsi sedang menghantarkan jahitan. Bang Narto, ada kabar aneh nih. Tadi pagi, aku bertemu dengan seorang tua yang mirip sekali dengan ayah. Oh, gitu. Waktu Pak Tirto berbelanja di sentral, tiba-tiba ia berhadapan dengan orang tua yang kira-kira berumur 60 tahun. Pak Tirto kaget karena orang tua itu seperti yang pernah dikenalnya. Katanya sih, dia mirip sekali dengan Raden Saleh. Tapi kemudian, orang itu menghilang di kerumunan orang banyak. Nggak mungkin dia di sini, Mun. Aku kira dia sudah meninggal dunia atau pergi ke luar negeri. Sudah 20 tahun sejak dia meninggalkan kita. Bu, kan ada orang yang bilang dia di Singapura. Tapi itu sudah 10 tahun yang lalu. Kata orang yang melihat di sana, dia mempunyai perusahaan yang sangat besar. Dan kata orang juga yang melihat di sana, hidupnya sangat mewah. Iya, tapi anaknya makan lumpur. Tapi kemudian tak ada sama sekali kabar apa tentang ayah. Apalagi sesudah perang seperti sekarang ini. Di mana kita dapat bertanya? Sebenarnya bagaimana sih ciri-ciri ayahmu? Dulu, ayahmu itu tidak suka belajar. Tidak seperti kau. Dia lebih suka berfoya-foya. Pada masa itu, ayahmu adalah orang yang sangat disegani semua orang. Dia suka meminjamkan uang ke sana kemari. Dan karena itulah, Mun, selama hari raya ini berapa hari kau libur? 2 hari, Bang. Oh, Oh iya, minumannya belum ikutan menginca ya? Mun, Pak Tirto bertemu dengan orang itu kapan, Mun? Kemarin sore, kira-kira jam 4:30. Terus, bagaimana pakainya? Tak begitu bagus lagi katanya. Pakaiannya sudah compang-camping. Kopiahnya juga sudah hampir memutih. Oh, gitu. Kau masih ingat rumah ayah, Bang? Enggak. Lupa aku. Seharusnya Abang ingat. Karena umur Abang waktu itu sudah 8 tahun. Sedangkan aku saja masih ingat. Walaupun sama-sama. Sudah aku bilang, aku lupa. Sudah lama aku melupakannya.
Ya, maaf bang. Lagian, Pak Tirto banyak ceritanya tentang ayah. Kata orang, ayahmu adalah seorang yang sangat baik hati. Jika ia berada di sini sekarang, di rumah ini, besok sudah hari raya. Tentu ia bisa bersenang-senang dengan anak-anaknya. Minta sih, seharusnya udah pulang sekarang. Jam berapa sekarang ini? Oh iya, ada kabar aneh lagi nih bang. Tadi pagi, aku bertemu dengan orang India. Dia mengajarkan aku bahasa Urdu. Dan aku memberikan pelajaran bahasa Indonesia kepada dia. Setelah itu Mun, kau memang harus mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Supaya nanti kau dapat banggakan kalau kau bisa jadi orang yang sangat berharga di masyarakat. Jangan seperti aku ini, hanya lulusan sekolah rendah. Aku tidak bisa ngerasain atau bisa lebih tinggi lagi. Karena aku tidak punya ayah. Nggak ada yang membantu aku. Mun, kalau kamu mau bekerja keras, bekerjalah sekuat tenagamu. Abang yakin deh, kau pasti bisa memenuhi tuntutan zaman sekarang ini. Iya bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah berbuka puasa semuanya? Udah. Tadi kami nungguin kamu. Kata betul sih. Makanlah. Bentar sih. Apa yang kamu lihat di luar? Waktu aku lewat di situ tadi, Bang Nato, dengerin. Iya, aku dengar. Ada orang tua di ujung jalan sana. Dari jembatan sana, sepertinya melihat-lihat para umat kita. Nampaknya seperti seorang pengemis. Orang tua. Bagaimana rumahnya? Hari sudah malam, jadi tidak begitu jelas kelihatannya. Tapi orang tua itu sepertinya. Coba aku lihat dulu. Siapa, Mun? Mana? Katanya ada orang. Pada malam hari yang seperti inilah ayahmu pergi dulu itu. Mungkin Bu, lupakan saja apa yang sudah berlalu itu. waktu kami masih sama-sama muda, kami sangat mencintai. Sejelek-jelek ayahmu, banyak juga kenangan yang tidak dapat dilupakan. Nah, mungkinkah dia kembali juga? Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Apa benar ini rumah Nena Saleh? Astagfirullah. Seperti suara ayahku, nah. Saleh? Tina, Saleh? engkau Tina. Iya, Saleh. Aku Tina. Masuklah, Saleh. Kau banyak berubah, Saleh. 20 tahun perpisahan merubah wajahku. Mereka anak kita semua. Iya, mereka adalah anak-anakku semua. Sekarang sudah lebih besar dari ayahnya. Mari, duduklah, Saleh. Apa aku boleh duduk, Tina? Tentu saja boleh. Mari.
Ibu, itu ayah. Iya nak, dia adalah ayahmu. Ayah, aku Maimun. Maimun ayah. Maimun, kau sudah besar sekarang, nak. Dulu waktu ayah pergi, kau masih kecil sekali. Kakimu belum kuat dan belum bisa berdiri. Dan gadis itu siapa? Aku minta si ayah. Mintasi. Aku dengar dari kejauhan, aku mendapatkan seorang putri lagi. Engkau cantik, Mintasi, seperti ibumu di masa muda. Terima kasih ayah. Aku senang sekali. Tak tahu lagi apa yang harus kulakukan. Aku sendiri tidak tahu dari mana aku harus mulai bicara. Anak-anak sekarang sudah besar. Anak-anak rupanya sudah besar, walau tanpa seorang ayah. Mereka sudah jadi orang pandai sekarang. Gunarto bekerja di perusahaan tenun dan Maimun disuruh menjadi juara kelas. Selalu keluar yang pertama saat ujian. Mereka sekarang sudah mempunyai penghasilan masing-masing. Dan Mintasi ini dialah yang membantu aku menjahit. Bu. 10 tahun aku menjadi pengusaha besar di Singapura. Aku yang memiliki perusahaan dengan begitu banyak karyawan. Tapi malang bagi diriku. Tokoku hangus terbakar. Masih belum puas membawaku ke dalam lembah kedurjanaan. Saham-saham yang aku beli merosot semua nilainya sehabis perang. Kemudian segala yang kukerjakan semuanya sudah tidak hampir sempurna lagi. Lalu rumahku, keluargaku, anak dan istriku tergambar kembali di depan mata dan jiwaku. Kalian seperti mengharapkanku kembali. Bolehkah ayah meminta tolong untuk diambilkan segelas air, Gunarto? Hanya engkau yang... Narto, ayahmu sedang berbicara itu, nak. Semestinya kau senang, nak. Karena sudah seharusnya ayah bertemu kembali dengan anak-anak yang sudah sekian lama tidak ditemuinya. Kalau Narto tak mau, engkaulah Maimun. Bolehkah ayah meminta tolong untuk diambilkan segelas air? Baik, ayah. Maimun! Apa pernah kau punya seorang ayah? Gunarto, Aku tidak punya seorang ayah, Bu. Kapan kami punya seorang ayah? Gunarto, apa katamu itu, nak? Kami tidak punya seorang ayah, kataku, Bu. Kalau kami punya seorang ayah, apa perlunya kami membantu tulang selama ini? Jadi budak orang. Waktu aku berumur 8 tahun, aku dan ibu hampir saja terjun ke dalam laut. Untung ibu cepat sadar. Dan jika kami punya seorang ayah,
Apa perlunya aku jadi anak suruhan waktu aku berumur 10 tahun? Kami tidak punya seorang ayah. Kami besar dalam keadaan sengsara. Rasa gembira di dalam hati sedikit pun tidak ada. Dan kau Maimun, lupakan engkau waktu menangis di sekolah rendah dulu karena kau tidak bisa membeli mainan seperti kawan-kawanmu yang lain. Dan kau pergi ke sekolah dengan pakaian yang robek dan tambalan sana sini. Itu semua terjadi karena kita tidak punya ayah. Kalau kita punya ayah, kenapa hidup kita melarat selama ini? Tapi Bang, Ibu saja sudah memaafkan ayah. Kenapa kita tidak? Ibu, kau minta sih seorang perempuan. Waktu kecil dulu, aku pernah menangis di pangkuan ibu karena lapar, dingin, dan penyakitan. Dan ibu selalu bilang, itu salah ayahmu. Ayahmu yang harus disalahkan. Lalu kemudian, aku jadi anak suruhan orang. Dan ibu menjadi babu pakaian kotor orang lain. Tapi aku berusaha sekuat tenagaku. Aku buktikan kalau aku dapat memberi makan keluargaku. Aku bisa jadi orang yang berharga. Meskipun aku tidak mengenal kasih sayang seorang ayah. Aku berteriak kepada dunia. Aku tak butuh pertolongan orang lain. Orang yang meninggalkan anak dan istrinya dalam keadaan sengsara. Tak lain yang selalu terbayang dan teringat di pikiranku hanya ayah yang telah sesat. Ia melarikan diri dengan perempuan asing yang lalu menyeretnya ke dalam lembah kedurjanaan. Lupa yang kepada anak dan istrinya, juga lupa yang kepada kewajibannya karena nafsunya telah membawa ke pintu neraka. Hutangnya yang ditinggalkan bertimbun-timbun sampai-sampai uang tabunganku yang disimpan oleh ibu ikuti hilang juga bersama ayah yang mengingat itu. Masa kecil kita sungguh-sungguh sangat tersiksa. Maka jika kita punya ayah, maka ayah itulah musuhku yang sebesar-besarnya. Bang, Tarto! Abang tidak lihat. Ayah sudah seperti ini sekarang. Ia sudah tua, Bang Tarto. Maimun, sering benar kau ucapkan kalimat ayah pada orang yang tidak berarti ini. Cuma karena ada orang tua yang masuk rumah ini dan ia mengatakan kalau ia ayah kita. Lalu kau sebut pula ayah kita. Padahal kita tidak mengenalnya. Sama sekali tidak, Maimun. Bang, kita adalah darah dagingnya. Bagaimanapun buruknya kelakuan ayah, kita tetap anaknya yang harus merawatnya. Jadi maksudmu ini adalah tanggung jawab kita. Sesudah ia melepas hawa nafsunya di mana-mana, lalu ia kembali ke sini karena sudah tua dan kita harus memeliharanya. Hah, enak sekali. Benar toh? Tidak betul kau berbicara seperti itu, nak. Bukan ayah kandungku sendiri. Ayah kandung. Memang Gunarto yang dulu pernah punya ayah, tapi dia sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Dan sekarang adalah Gunarto yang dibentuk oleh diri sendiri. Aku tidak berhutang budi kepada siapapun yang sebenarnya ini, Bu. Aku bebas, sebebas-bebasnya.
Aku memang berdosa. Aku mengaku. Dan itulah sebabnya aku kembali pada hari ini. Pada hari tuaku. Untuk menebus kesalahan dan dosaku. Tapi sekarang, ya, benar kata Munarto. Aku seorang tua. Dan aku sama sekali tidak mendorong-dorongkan diri agar diterima di tempat ini lagi. Baik, aku akan pergi. Tapi tahukah Kang Narto, bagaimana sedih rasanya hati? Aku yang dulu dihormati, orang kaya yang memiliki uang berjuta-juta banyaknya, sekarang diusir sebagai pengemis. Tapi biarlah sedalam apapun aku terjerumus ke dalam kesengsaraan, aku tidak akan melakukannya lagi. Ayah, tunggu dulu ayah. Jika Bang Narto tidak mau menerima ayah, akulah yang akan menerima ayah. Aku tidak peduli apapun yang terjadi. Maimun! Apa pernah kau menerima pertolongan dari orang tua seperti ini? Aku pernah menerima tamparan, tendangan juga pukulan dari dia dulu. Tapi sebiji zarah pun aku tak pernah menerima apa-apa dari dia. Janganlah begitu keras Bang Narto. Jangan kau membela dia. Siapa yang membesarkan kau? Kau lupa? Aku yang membesarkan kau dari gajiku sebagai kuli dan kacung surat orang. Aku adalah ayahmu yang sebenar-benarnya. Abah menyakiti hatimu. Kau ikut pula membela dia. Sedangkan untuk kau, aku juga yang bertindak sebagai ayahmu. Baiklah, pelihara orang itu jika kalian mencintainya. Mungkin kalian tidak pernah merasakan pahit getirnya hidup karena tidak punya seorang ayah. Tapi sudahlah, demi kebahagiaan saudara-saudaraku, jangan menderita seperti aku ini. Aku mengerti. Bagiku sudah tidak ada jalan untuk kembali. Jika aku kembali, aku hanya mengganggu kedamaian dan kebahagiaan anakku saja. Baik, aku akan pergi. Inilah jalan yang terbaik. Tidak ada jalan untuk kembali.
Tidak ada rasa belas kasihan. Tidak ada rasa tanggung jawab terhadap adik-adiknya yang tidak punya ayah lagi. Dalam hujan lebat seperti ini, abang suruh dia pergi. Dia ayah kita, Bang. Ayah kita sendiri. Hei, jangan lihat aku sebagai terdakwa. Mengapa kalian hanya menyalahkan aku saja? Aku sudah hilangkan semua rasa itu. Sekarang kalian harus pilih, dia atau aku. Tidak. Aku akan panggil kembali ayahku pulang. Aku tidak peduli apa yang mau abang lakukan. Kalau perlu, bunuh saja aku kalau abang mau. Aku akan panggil kembali ayahku pulang. Ayahku pulang. Ayahku mesti pulang. Raymond, kembali! Di mana ayah, Kak? Di mana ayah? Maimun, di mana ayahku, Nak? Tidak aku lihat lagi. Hanya kopiah dan bajunya saja yang aku temui. Maimun, di mana kau dapat baju dan kopiah itu? Di bawah lampu dekat jembatan. Lalu ayah? Bagaimana dengan ayah? Di mana ayah? Aku tidak tahu, Pak. Ayah. Jadi ayah belum ke dalam sungai. Ayah yang membesarkanku. Ayahku yang biasa dihormati orang. Ayah yang aku seperti diriku juga. Ayahku, di mana ayahku?